Sekitar bulan April lalu melalui channel YouTube The Investor ini kita bahas salah satu saham transportasi yang punya potensi rally di tahun ini, yaitu saham Bird. Videonya seperti ini thumbnailnya ya, jadi teman-teman bisa tonton lagi video ini di sekitar bulan April lalu. Saat itu kita bahas saham Bird, harganya masih di kisaran 1.600-an, dan ternyata di bulan Agustus kemarin harga sahamnya sudah naik sampai ke level 2.400. Tapi sayangnya di awal bulan September ini harga saham Bird turun dari level 2.400 ke 1.900. Sekarang pertanyaannya, kenapa harga saham Bird turun di bulan September ini, dan apakah sekarang saatnya jual karena memang trennya sedang turun? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan silahkan teman-teman download ebook kami. Karena di dalam ebook tersebut kita membahas banyak hal. Pertama, kita bahas mengenai mindset investasi yang benar. Dan yang kedua, ada contoh-contoh saham under value-nya. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kita akan bahas saham Bird ya, atau emiten Bluebird. Bagi teman-teman yang berada di Jabodetabek pasti nggak asing dengan taksi Bluebird. Dan sekarang ini adalah sahamnya ya, kita akan bahas saham Bluebird itu sendiri. Dalam melakukan analisa, saya selalu akan melihat histori harga saham dalam jangka panjang ya. Jadi sekali lagi, saya selalu melihat histori jangka panjangnya. Kenapa? Karena memang orientasi saya adalah untuk investasi jangka panjang dan bukan orientasi untuk trading jangka pendek. Maka dari situ saya akan selalu melihat berapa level tertingginya dan kira-kira kinerjanya seperti apa. Kalau kita lihat pergerakan harga saham Bird dalam jangka panjang, harga saham Bird pernah menyentuh level di sekitar 3.500 di akhir tahun 2018 lalu dan pernah menyentuh level 5.000 di tahun 2017 lalu. Nah, di sini saya selalu berkeyakinan bahwa ketika kinerja perusahaan bisa lebih tinggi dibandingkan level histori harga sahamnya waktu menyentuh all time high-nya, ya maka disitulah ada potensi harga saham saat ini bisa juga menyentuh level tertingginya. Jadi kalau misalkan kita lihat tahun 2018 harga saham Bird berada di level sekitar 3.000, maka saya akan berkeyakinan jika kinerja Bird tahun ini dan dilanjutkan tahun depan, kinerjanya bisa lebih baik dibandingkan tahun 2018 lalu, maka potensi harga saham Bird ke 3.000 itu akan selalu ada. Nah, untuk itulah kita perlu analisa yang lebih detail lagi, kira-kira ada potensi nggak kinerjanya akan lebih bagus dibandingkan tahun 2018 lalu, atau paling tidak lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 lalu. Sekarang kita bahas dulu mengenai sentimennya. Apa sih yang membuat sentimen negatif di saham Bird ini yang membuat akhirnya harga saham Bird jatuh dari level 2.400 ke 1.900? Menurut saya ada dua. Yang pertama adalah isu mengenai dihapusnya BBM Pertalite. Kita bicara mengenai industri atau sektor transportasi, terutama mengenai pertaksian. Maka BBM ini menjadi isu terpenting. Ketika BBM ini naik harganya, membuat COGS atau beban operasional dari taksi ini juga akan naik sehingga akan menggerus laba bersih. Nah, disitulah biasanya market akan merespon negatif dan akhirnya membuat harga sahamnya jatuh. Nah, itu sentimen yang pertama yang membuat harga saham Bird jatuh ya, yaitu mengenai dihapusnya BBM Pertalite. Kemudian yang kedua, yang ini juga membuat harga sahamnya jatuh, sentimen negatif yang kedua adalah mengenai besaran royalti yang akan dibayarkan sebesar 2% dari omsetnya. Nah, kalau kita baca prospektus Bird sebelum IPO, memang di dalam prospektus tersebut itu dijelaskan bahwa merek jasa Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, dan Pusaka itu ternyata sudah didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual atau masuk ke dalam grup HKI atas nama PT Pusaka Citra Djoko Sutono, yang dimana PT Pusaka Citra Djoko Sutono ini sebenarnya adalah pengendali dari Bird ini sendiri.
Tetapi karena pemilik merek ini adalah di PT Pusaka Citra Djoko Sutono-nya, bukan di Bluebird-nya, maka mau nggak mau, ya Bird harus membayar royalti kepada PT Pusaka Citra Djoko Sutono ini. Kebetulan merek-merek tersebut terdaftar ke grup HKI itu tanggal 31 Desember 2013, dan di mana setelah 10 tahun sejak merek tersebut didaftarkan menjadi HKI, maka di tahun ke-11 Bluebird itu wajib membayar royalti sebesar 2% dari net revenue-nya, ya, atau dari omsetnya. Jika kita membaca berita mengenai pembayaran royalti ini dari pihak Bluebird-nya sendiri ini mengisyaratkan tidak akan ada penundaan kesepakatan royalti. Jadi dalam artian bahwa pembayaran royalti ini mau nggak mau akan tetap dibayarkan. Bahkan kemungkinan akan dipercepat menjadi atau akan dipercepat sejak bulan Agustus 2023. Artinya sejak semester 2 ini kemungkinan besar Bluebird akan membayar royalti sebesar 2% ini tadi. Yang otomatis ini juga akan menggerus laba bersih dari Bird itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya PT Pusaka Citra Djoko Sutono ini adalah pemilik atau pengendali dari Bird ini, di mana di dalam PT Pusaka Citra Djoko Sutono ini ya semuanya adalah pemilik dari Bluebird itu sendiri, baik itu Pak Purnomo Prawiro, kemudian Krishna Priawan Djoko Sutono, ini kan nama-namanya Djoko Sutono semua ya, yang di mana ini adalah bagian dari PT Pusaka Citra Djoko Sutono yang juga sekaligus pengendali dari emiten Bluebird ini. Bagaimana dengan kita pemilik retail ya, pemilik saham Bluebird secara retail? Kita hanya memiliki 26% atau porsi masyarakatnya hanya 26%, di mana ya jelas kita tidak akan dapat royaltinya karena royaltinya sendiri dibayarkan kepada PT Pusaka Citra Djoko Sutono. Jadi bukan ke investor retail seperti kita-kita ini. Lalu bagaimana langkah manajemen supaya kenaikan atau pembayaran royalti tersebut tidak mengganggu kinerja dari Bluebird itu sendiri? Ya, manajemen mengatakan bahwa fokusnya tetap adalah di peningkatan pendapatan. Jadi ketika pendapatannya naik, seharusnya royalti 2% itu tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kita akan lihat kinerja Bluebird posisi Juni 2023. Dimana kalau kita lihat secara tahunannya, ini kinerjanya sangat bagus ya. Pendapatannya naik 35% dari 1,5 triliun rupiah menjadi 2 triliun, dan laba brutonya naik 51% dari 440 miliar menjadi 663 miliar rupiah. Bisa kita asumsikan bahwa sampai akhir tahun nanti Bluebird akan memiliki pendapatan sekitar 4 triliun, alias angkanya dari 2 triliun ini kita kalikan 2. Berarti akan ada pembayaran royalti kurang lebih sekitar 40 miliar untuk periode semester 2 2023 ini. Ya, jadi ada angka 40 miliar yang akan mengurangi laba bersihnya nanti. Ini kita ingat-ingat ya sebagai perhitungan di akhir nanti. Kemudian kita masuk ke beban operasionalnya dulu ya. Sentimen yang pertama adalah mengenai BBM Pertalite yang akan dihapuskan, yang dimana sebenarnya itu isu yang menurut saya sangat berat untuk dilakukan oleh Pertamina ya, karena ketika Pertalite dihapuskan maka ya nanti akan banyak yang protes ya, karena Pertalite itu satu-satunya BBM yang paling murah yang bisa kita nikmati. Dan kalau kita lihat di beban langsung atau beban operasional dari Bird, memang bahan bakar minyak ini menyumbang sekitar 30% dari total biaya operasional Bluebird. Ini memang sudah ditambah dengan penyusutan. Kalau misalkan penyusutan ini kita hilangkan, maka bahan bakar ini berkontribusi sekitar 40% dari total biaya operasional Bluebird. Jadi memang otomatis ketika Pertalite benar-benar dihapuskan dan kita alias Bluebird ini harus memakai Pertamax, beban bahan bakar minyaknya pastinya juga akan ikut naik, sehingga akan menggerus laba bersih jika sekali lagi omsetnya tidak naik. Kemudian masuk ke laba bersih, sebenarnya laba bersih dari Bluebird ini sangat bagus, naik 77% dari 146 miliar menjadi 259 miliar rupiah. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari Bluebird dalam jangka panjang ya, baik itu pendapatan maupun laba bersih. Saya akan cermati atau saya akan berfokus pada 2 tahun terakhir ini. Tahun 2022 dan 2023.
Angka di tahun 2023 ini adalah angka proyeksi. Ya, sekali lagi ini angka proyeksi ketika tadi omset secara semesterannya kita kalikan 2 dan labanya secara semesterannya kita kalikan 2. Maka ketemu angka 4,1 triliun untuk omset ya, potensi omset sepanjang tahun 2023 dan laba 519 miliar untuk potensi laba di tahun 2023. Nah, ini kenapa kita lingkari? Karena sebenarnya isu mengenai kenaikan BBM ya, kenaikan BBM itu sudah terjadi di tahun 2022 lalu. Kita ingat ya, tahun 2022 lalu saat itu juga premium dihapuskan dan di tahun 2022 juga Pertalite naik. Harga Pertalite naik dari sekitar 8.800 kalau nggak salah ya, sekitar 8.000-an naik menjadi 10.000. Dan ketika kenaikan Pertalite tersebut, apa yang terjadi di emiten Bluebird, terutama di kinerjanya? Ternyata kinerjanya tetap naik. Kenapa bisa naik? Ya karena Bluebird ini memiliki kemampuan untuk menaikkan tarif taksinya. Ya, dalam artian ketika BBM naik, biasanya kenaikan BBM ini juga akan dilempar ke penggunanya atau ke penumpangnya, di mana tarif dari taksi Bluebird ini pun juga naik. Oke, dari analisa yang singkat tadi, terutama mengenai dua sentimen tadi, menurut saya dua sentimen tadi ya, yaitu penghapusan Pertalite dan juga royalti, seharusnya bisa diatasi oleh Bluebird ya. Dalam artian, walaupun dua sentimen ini benar-benar akan kejadian, saya tetap optimis kinerja Bluebird tetap akan bagus. Kita pakai hitung-hitungan yang sederhana saja ya. Tadi ada potensi laba sekitar 519 miliar rupiah sepanjang tahun 2023 ini. Dan kalau misalkan kita kurangi dengan angka 40 miliar, yaitu beban royalti yang dibayarkan di semester 2 nanti, maka laba dari Bluebird untuk tahun 2023 ini masih di kisaran 480 miliar, di mana angka 480 miliar ini masih lebih tinggi dibandingkan laba tahun 2018 lalu saat harga saham Bluebird berada di level 3.000-an. Itu mengenai royaltinya. Mengenai BBM-nya, yakin Pertamina mau menghapus Pertalite? Menurut kalian Pertalite benar-benar akan dihapuskan atau tidak nih? Yuk diskusi di kolom komentar.